Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, selamat siang semua ya. Sehat ya. Oke. Jadi sebelum kami mulai, kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau ya, Sir Oldi. Biar kenal semua ya, alumni-alumni. Oke, jadi untuk nama beliau sendiri itu Muhammad Oldi ya. Bisa dipanggil Mas Oldi. Alamat Kerucil, Probolinggo. Angkatan itu lulus tahun 2013 ya. Atau angkatan 11 ya. Angkatan 11. Ini nomor telepon bisa dicatat oleh teman-teman ya. Barangkali ada yang mau konsultasi ke beliau ya. Perihal bahasa, pengembangan skill ya dari teman-teman sendiri. Beliau ahli debat ya. Dulu ketika di LIP maupun di LBBA ya. Sudah terkenal namanya di mana-mana ya. Nih, ya tepuk tangan dulu buat beliau ya. Ya, ini nomornya ya. 085 ya. 816 187656. 085 816 183 756. Oke, untuk riwayat pendidikan ya. Yang jelas beliau alumni kita ya. Di LIP dulu, di SMPNJ ya. Terus lanjut di SMA Nurul Jadid, tepatnya asrama beliau di LBBA. Terus lanjut di Universitas Brawijaya. Ya, di Malang ya, Universitas Brawijaya ya. Terus pengalaman organisasi beliau pertama itu gubernur ya, gubernur FBI ya, tahun 2015-2016. Terus yang kedua itu staf BOC Forum Mahasiswa Studi Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya 2016 sampai 2017. Terus yang ketiga anggota aktif English Debating nih, Society of Brawijaya ya. Itu pada tahun 2016 sampai 2019. Terus yang keempat ketua Verdi Mapelar ya, Forum Studi Mahasiswa Penalaran ya, Universitas Brawijaya 2019 sampai 2020. Dan untuk sekarang beliau itu jadi coach debat ya, pelatih debat di SMA 9 Malang dan SMA 7 Malang ya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah tetap jadi pelatih ya. Luar biasa beliau. Tepuk tangan dulu buat beliau ya. Ya, itu sekedar biodata beliau ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini ya, pada acara anniversary itu merupakan program dari ALO ya, ALO dan pengurus LIP tersendiri ya, program rutinan. Alhamdulillah sekarang sudah anniversary yang ke-9 ya. Ya. Jadi untuk talkshow siang hari ini itu dengan tema sebuah perspektif kebahasaan menuju LIPS yang ideal ya. Jadi itu yang akan disajikan oleh beliau tersendiri. Oke, langsung saja ya biar gak lama, kepada beliau Sir Oldi kami haturkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya? Enggak juga. Oke. Perkenalan sudah, riwayat pendidikan sudah, saya langsung masuk ke inti aja ya. Sebuah perspektif kebahasaan. Sebuah perspektif kebahasaan itu artinya perspektif saya, pandangan saya terhadap kebahasa, lembaga bahasa.
Apa lembaga bahasanya? Lembaga bahasanya adalah LIPS, LIPS ya. Itu tidak ada yang ideal, tidak ada. Istri aja nggak ada yang ideal kan? Ya, tidak ada yang ideal. Kenapa saya tulis ideal? Karena perspektif saya yang menurut saya ideal. Jadi it's very subjective, sangat subjektif sekali. Subjektif itu apa ya? Subjektif itu gimana ya subjektif itu ya? Kita nggak pernah tahu gitu yang ideal. Itu ideal menurut saya aja. Tapi menurut sampean kan tidak tahu. Menurut pengurus tidak tahu. Nah ini perspektif saya, persepsi saya terhadap lembaga kebahasaan yang ideal. Jadi gini, saya akan membagi let's say materi ya. Materi ini kepada beberapa materi. Yang pertama untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1, untuk kelas 2 dan kelas 3 dan untuk pengurus. Jadi biar sama-sama kena ya. Biar sama-sama belajar di sini. Yang pertama untuk kelas 1. Kalian lulus di sekolah dasar SD, lalu langsung masuk di lembaga LIPS, lembaga bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Itu merupakan turning point ya. Turning point itu adalah poin di mana kalian dalam 3 tahun ke depan akan didefinisikan sekarang. Jadi proses-proses yang kalian lalui sekarang akan mendefinisikan siapa diri Anda di tahun-tahun ke depannya. Paham ya? Kenapa saya sangat suka anak-anak seperti kalian itu kelas 1 ya, kelas 1 berada di lembaga seperti LIPS? Karena kalian berproses 1 langkah lebih maju atau 2 langkah lebih maju daripada anak-anak lainnya. Itu pasti. Kenapa? Karena ada beberapa proses. Proses itu saya namakan proses pendewasaan diri ya. Maturity, proses pendewasaan diri. Apa proses pendewasaan dirinya? Pertama, kalian sudah mempelajari bahasa yang sama sekali berbeda dengan lingkungan Anda selama di rumah. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Artinya Anda berada pada pace yang dimana Anda suka tantangan. Ini kan sebuah tantangan bagi kita. Karena kalau orang hidup itu nggak ada tantangannya, nggak asik. Ya kan? Kalau nggak ada tantangannya nggak asik. Flat aja gitu. Karena anak panah kalau tidak pernah dilepaskan tidak pernah akan menuju pada targetnya. Paham ya? Jadi anak panah kalian itu sekarang seperti anak panah. Kamu bukan dilempar ya, ditaruh ya. Dimondokkan di pesantren Nurul Jadid, ibaratkan sebagai anak panah. Nah, anak panah itu kalau tidak pernah dilepaskan dari panahnya, itu tidak akan menemui targetnya. Nah, sekarang find your target, temukan target kalian di LIPS. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas, bayangkan aja, sekolah lulus SD, umur berapa sih lulus SD itu? Umur berapa kalian yang kelas 1? 12 ya? Anak umur 12 tahun sudah mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Arab. It's completely different challenge and bahasa Arab juga ya di sini ya. Jadi sangat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian akan menemukan beberapa masalah. Itu pasti itu. Udah nggak kerasan di pesantren, kegiatannya lumayan ketat ya kan? Tapi di situ proses yang harus dibayar ya di situ. Karena kalau kita tidak seperti itu, kita tidak akan pernah tahu apa artinya itu pendewasaan diri. Anggap saja sekarang ini tabungan. Untuk kalian yang kelas 1 SMP, anggap saja sekarang ini tabungan. I know, saya tahu bagaimana rasanya berdiri, saya tahu rasanya bagaimana disidang oleh senior kelas 2 atau kelas, saya tahu.
Saya tahu sekali itu. Apalagi pas di LPBA ya. Saya tahu sekali bagaimana kita itu ditekan secara mental, ditekan secara fisik, saya tahu itu. Tapi itu yang membuat kita itu dewasa, itu yang membuat perjalanan hidup kita itu asik. Itu adalah kisah. Dan apa yang paling mahal dari dunia ini? Yang paling mahal adalah kisah atau sebuah cerita. Kalau kalian gak punya cerita di masa depan nanti, ya hidup kalian gitu-gitu aja, gak asik coy. Gak bakal asik coy, beneran. Trust me, I'm working on it. Saya paham itu. Yang ketiga, ini yang penting ini. Yang ketiga untuk kelas 1 ya ini, untuk kelas 1 ya, untuk anak kelas 1. Yang ketiga, kalian akan menemui beberapa konflik. Ini penting ini. Jangan sampai konflik sosial itu berakibat pada konflik internal pembelajaran. Sangat sangat lumrah kita temukan. Konflik sosial itu berpengaruh kepada konflik pembelajaran. Konflik sosial seperti apa? Contohnya musuhan sama kamar C11, C12, C13 gitu, musuhan gitu. Kita musuhan, kita nggak nyapa. Nah sebagai kelas 1 SMP kita shock dengan culture itu, kita shock dengan budaya itu. Tapi nggak apa-apa, karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang kan. Musuhan ya nggak apa-apa, tapi dalam musuhan itu kita tahu artinya berproses untuk tidak selalu menyenangkan orang. Nggak apa-apa, it's fine, it's okay. Nggak usah membuktikan kepada orang kalau kita itu selalu bahagia gitu, selalu ceria gitu, nggak usah. Tunjukkan kalau kita marah, tunjukkan kalau kita tidak senang, karena itu adalah fungsinya pengertian dalam manusia. Itu paling penting, itu nggak apa-apa. Jadi sangat untung anak-anak kelas SMP kelas 1 itu masuk di LIPS, karena ini adalah lembaga yang sangat eksklusif. Dulu, ini saya cerita dulu ya. Dulu saya itu sebenarnya bukan LIPS. Saya masuk kelas 2 semester 2. Ustadz Sipul tahu itu sejarah saya. Ustadz Sipul tahu. Dulu saya tidak masuk LIPS. Saya masuk LIPS kelas 2 semester 2. Saya bilang ke yang terhormat Bapak Zen ya, "Sir, saya mau masuk LIPS dong," gitu kan. Saya mengemis kepada beliau. "Loh, apa jaminan kamu?" katanya. "Jaminan kamu apa?" Saya nggak punya jaminan karena saya nggak tahu apa-apa bahasa Inggris. Saya nggak punya jaminan. Setelah itu Mr. Zen buat jaminan sendiri Mr. Zen. "Oke, kalau kamu bisa kayak gini, saya terima kamu di LIPS sekarang. Asalkan kamu bisa seperti ini dalam waktu 3 bulan." katanya. Nah dalam waktu 2 bulan saya juara lomba di Kraksan, pidato. Dalam waktu 2 bulan. Artinya apa? Saya sudah mempunyai komitmen dalam diri saya sendiri. Saya mau membanggakan diri saya sendiri. Saya mau membanggakan diri saya sendiri. Karena kalau cuman saya di reguler gitu, nggak ada kegiatan apa-apa, ada yang dinamakan dengan cognitive deadline. Nah, cognitive deadline itu apa? Ini anak SMP harus paham ya, cognitive deadline. Cognitive deadline itu adalah sebuah paham di mana otak kalian itu tidak berfungsi selama usia produktif Anda. Nah, kelas 1 SMP itu usia yang sangat produktif untuk mencerna apapun, entah itu kebahasan atau apapun, proses kehidupan. Karena kalau kalian sudah mempunyai cognitive deadline, otak Anda itu transformasi otak Anda bakal lambat, jadi nggak bisa. Maka dari itu saya berharap kepada kelas 1 SMP LIPS untuk terus berkomitmen terhadap dirinya sendiri, untuk membanggakan sendiri dan untuk bertahan di LIPS. Jangan sampai berhenti, karena kalau berhenti kalian bakal menyesal. Jadi komitmen. Yang paling mahal itu dari orang itu komitmen. Komitmen sama kesetiaan. Itu yang paling mahal dari orang. Makanya kalian harus berkomitmen terhadap diri kalian sendiri. Itu untuk yang kelas 1 ya. Nah, kelas 2 dengan kelas 3. Ini ya, kelas 2 sama kelas 3.
Ini tentang proses sosialnya dulu ya. Kebahasaannya ntar saya barengin ntar. Ini untuk kelas 2 ya. Yang kelas 2 sama kelas 3 ngacung tangan. Kelas 2 sama kelas 3. Oke. Thank you. Kelas 2 sama kelas 3 itu bukan waktunya untuk memikirkan diri sendiri. Bukan waktunya untuk memikirkan diri sendiri. Kelas 2 dengan kelas 3 itu waktunya untuk mengayomi, waktunya untuk memberikan semangat kepada adik-adik kelasnya. Sehingga semangat itu ditransformasikan menjadi prestasi. Buatlah lembaga LIPS ini sebagai tempat yang paling aman untuk berekspresi. Paham nggak? Buatlah LIPS ini menjadi tempat ternyaman untuk berekspresi bagi adik kelas kalian. Karena kalau kita sudah dibelenggu kebebasannya, kita tidak akan bakal menuju pada keutuhan ntar. Jadi harus benar-benar mengayomi gitu. Kalau tidak mengayomi, keberlanjutan lembaga itu akan dipertanyakan. Begitu untuk kelas 2 sama kelas 3. Ini berapa menit ya waktu saya? Ngaji setengah 4 ya? Nah, untuk pengurus sekarang. Untuk pengurus, I'm sorry, mohon maaf ya untuk pengurus ya. Jangan pernah, sebenarnya untuk pengurus sama untuk kelas 3 sama sih sebenarnya. Saya rangkum ya, untuk pengurus sama kelas 3 ya. Jangan pernah meremehkan anak didiknya. Jangan pernah meremehkan anak didiknya. Jangan membuat mental mereka down. Jangan, tidak boleh. Harus behave, harus punya apa ya? Harus punya pemikiran bahwa anak didik itu harus disadarkan bahwa mereka itu mempunyai potensi berbeda. Kita tidak bisa tidak bisa menganggap ikan itu pintar hanya gara-gara berenang. Karena hewan kan bukan cuma ikan. Ikan yang memang pintar berenang. Tapi kan banyak hewan lainnya yang pintar manjat. Jadi tidak bisa disamaratakan. Potensi dan kapasitasnya tidak bisa disamaratakan. Buatlah anggota-anggota LIPS itu setelah berbicara dengan pengurus atau kelas 3, anak-anak LIPS itu menjadi bangga terhadap dirinya sendiri. Paham ya? Pengurus sama kelas 3. Setelah berbicara dengan kamu, buatlah anak-anak LIPS kelas 1 atau kelas 2 itu menjadi bangga akan dirinya sendiri, menjadi sadar kalau mereka itu juga punya potensi dan kapasitas yang berbeda. Semua orang punya potensi, semua orang punya kapasitas. Begitu. Nah, itu masalah-masalah sosial ya, karena LIPS itu hampir sama, patternnya ya, polanya itu hampir sama kayak MAK, kayak LPBA gitu-gitu, hampir sama. Kalau saya lihat itu. Oke, sekarang kebahasaan ya, kebahasaan. Saya sudah malang melintang di beberapa perlombaan ya, perlombaan bahasa Inggris, entah itu pidato, debat, even storytelling ya. Yang suka storytelling siapa di sini? Arab Inggris? Siapa? Sedikit ya yang suka storytelling ya. Oke, thank you. Yang suka pidato? Arab Inggris? Inggris sedikit banget. Nggak suka. Yang suka debat? Lebih, oh banyak banget, oke, thank you. Ustadz Bayhaqi suka debat? Oh nggak suka ya? Soalnya kamu gini-gini. Oke, dulu, iya, dengarkan saya. Dulu
Kenapa Nurul Jadid itu selalu juara kompetisi bahasa Inggris atau bahasa Arab? Karena pesantren luar, pesantren selain Nurul Jadid sama sekolah-sekolah luar itu belajar bahasa Inggris sama bahasa Arabnya kurang intensif. Sekarang mereka sudah intensif semua. Ya kan? Sudah sama-sama intensif, tapi sistem kita sama. Tidak ada improvement, tidak ada perkembangan sama sekali dalam hal sistem. Sama aja gitu. Dari dulu sampai sekarang sama aja sistemnya. Padahal pesantren-pesantren lain atau sekolah-sekolah luar itu transformasi sistem pembelajarannya sangat luar biasa sekali. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya ngelatih. Karena saya ngelatih mereka. Dulu Nurul Jadid LPBA LIPS juara Piala Gubernur dulu. Itu kan tahun berapa? 2008 kayaknya, 2010-an. Dulu. Itu udah terlampau 12 tahun berarti. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Dulu pas banyaklah piala-piala pemerintahan itu kita juarai. Karena sistem kita masih di bawah, di atas mereka. Nah kalau sekarang sistem kita itu bisa-bisa di bawah mereka. Kenapa? Karena kita tidak berkembang. Sistem itu saja yang kita buat. Tidak ada perkembangan. Saya mau cerita ya. Ini relate dengan pernyataan tadi. Waktu SMA kelas 1, saya ikut lomba debat bahasa Inggris di Kepanjen, Malang. Itu kelas 1. Setelah saya dapat 3 bulan di LBI, saya ikut lomba di Kepanjen, Malang. Saya menang juara harapan 1. Saya mengalahkan SMA 1 Sidoarjo, saya mengalahkan SMK 1 Soko, Mojokerto. Saya mengalahkan SMA 1 Ponorogo. Itu kelas 1 SMA. Dan saya itu pembicara nomor baik nomor 4. Pembicara terbaik nomor 4 saya. Itu kelas 1 SMA. Dapat 3 bulan saya di LBI. Setelah itu kelas 2 sampai kelas 3 saya tidak pernah menang lawan mereka. Tadi tepuk tangan kan? Sekarang udah gini-gini kan? Saya tidak pernah menang lawan mereka. Kenapa? Apa yang salah? Proses. Dalam prosesnya ada yang salah. Dari kelas 1 menang, kelas 2, kelas 3 saya kalah dengan mereka. Nah, selama 2 tahun setengah ini kita sama-sama berproses, tapi proses saya salah, proses mereka mungkin benar. Karena mereka yang juara, bukan saya yang juara. Artinya proses yang salah di sini. Oke, let's talk about the process. Mari kita bicarakan tentang prosesnya. Speech, pidato tiap malam, ya kan? Hampir tiap malam. Storytelling tiap malam. Terus apa itu? Writing. Apa sih writing kalau dalam bahasa Arab itu? Nulis ya? Iya. Insya itu. Itu hampir tiap minggu, ya kan? Apa yang kurang dari lembaga seperti itu? Kenapa masih bisa kalah terus dalam? Mungkin menang, mungkin iya menang. Ada beberapa yang menang. Tapi kenapa kita seakan-akan keteteran sekarang? Dalam seminggu kita sudah intensif sekali ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Inggris, tapi kenapa logat kita masih kayak gitu-gitu doang? Gak ada improvement. Dulu kita itu lebih menekankan kepada hal yang terlihat. Hal yang terlihat saja yang kita nampakkan. I'm sorry, no offense ya, no defense ya. Karena saya juga melalui ini. Yang suka cerita, kalau kita lomba storytelling, lomba cerita, mohon maaf, mungkin ada yang alumni LPBA yang suka bercerita, mohon maaf ya. Propertinya banyak, ya kan? Propertinya banyak. Geraknya banyak, iya nggak sih?
kelahi lah, apalah itulah gitu. Sebenarnya itu mungkin penting, tapi tidak terlalu penting sekarang. Tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah kebahasaan kita, unsur-unsur kebahasaan kita, bukan unsur fisikalitas kita. Paham ya? Dulu saya lomba di Brawijaya, di kampus saya, waktu SMA. Yang menang storytelling bahasa Inggris itu, mereka itu pakai kaos kaki. Gini-gini. Pakai kaos kaki storytellingnya. Nggak usah pas apa, berantem, nggak usah, nggak ada kayak gitu. Storytellingnya pakai kaos kaki. Tapi attitude mereka tentang kebahasaannya, pronunciation mereka, ekspresi mereka, itu ngena semua. Itu bagus. Jadi ketika kamu ikut lomba, jangan cuman bawa properti Anda, tapi bawa quality Anda. Paham ya? If you are going to a competition, do not only bring your property, but bring your quality. Gitu loh. Paham ya? Kalau mau tepuk tangan aja. Jadi gitu. Jadi yang paling ini ya. Kenapa kita seperti itu? Kenapa kita terjerumus pada lobang itu? Karena kita itu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris tanpa menjiwai. Paham ya? Kita itu belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris tanpa menjiwai. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, jadilah orang Inggris. Kalau kalian belajar bahasa Arab, jadilah orang Arab. Bukan pas ngubah hidung jadi mancung ya, enggak. Tapi attitude kalian, kelakuan kalian, behavior kalian itu harus mencerminkan orang Inggris sama orang Arab. Dijiwai bahasa itu. Dijiwai, kata per kata itu dijiwai dengan pronunciation yang bagus. Gitu. Makanya saya dulu di LBI nge-propose native day is every day gitu. Jadi berbicara natif setiap hari gitu. Native day is every day. Karena tanpa itu kita tidak akan pernah berkembang sebagai lembaga bahasa, nggak pernah berkembang. Kita itu kayak ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Madura tapi kosakatanya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nggak ada bedanya. Is there the water katanya? Ada airnya gitu. Loh, kok gitu nanyanya? Is there the water? Ada airnya. Dari intonasi sama, ekspresi sama, grammar ya gitu-gitu aja. Karena kita tidak menjiwai bahasa. Tidak menjiwai bahasa. Jangan salah ya. Belajar bahasa apapun, apalagi bahasa Arab sama bahasa Inggris, itu bakal menentukan arah pemikiran kalian. Nah, itu diskusi lebih lanjut lah itu. Itu untuk anak kuliahan lah itu. Jangan di SMP lah itu. Jadi harus menjiwai. Kalau tidak menjiwai nggak bisa. Itu storytelling ya, storytelling. Jadi nggak usah. Wah, apalagi tuh tonjok-tonjokan nggak usah. Bahasamu dibaguskan, pronunciasimu dibaguskan, ekspresi sama intonasi dibenerin. Itu aja cukup udah. Karena juri yang di depan pas kalian ikut lomba itu bukan orang yang ikut Smackdown, bukan FFE di Net TV itu bukan juri itu, juri bahasa, juri storytelling. Jadi itu ya, what matters most in learning language is your attitude, not your accuracy. Yang paling penting dalam belajar bahasa adalah attitude kalian, sikap kalian, bukan level akurasi kalian, bukan. Tapi attitude Anda. Bagaimana Anda itu menjiwai setiap kata, bagaimana Anda itu bisa mentransformasikan diri Anda kepada personalitas yang lain. Itu yang paling penting. Sekarang speech ya. Ada yang unik di speech itu, gini. Ada
komponen paling penting dalam pidato itu? Yang disingkat HAIL. H-A-I-L. H-A-I-L. Itu istilah bahasa Inggris tapi saya mau relatekan ke Arab juga. Arab Inggris. HAIL, honesty. Honesty ya, honesty, kejujuran. Pada saat kalian mendeliver menyampaikan pidato Anda, kita itu ya sama, saya juga gitu dulu. Kita itu bertele-tele, gak langsung masuk gitu loh, gak langsung ke poinnya, gak langsung ke inti poinnya, bertele-tele, sangat bertele-tele. We have known together, gitu-gitu gak sih kalian? Terus apa juga ya? Ya pokoknya bertele-tele, ada background gitu kan. Background tuh bertele-tele biasanya. Kalau udah ada background udah bertele-tele. Iya kalau background kayak gini berguna. Kalau background dalam pidato nggak berguna. Jadi background itu, buatlah background itu apa ya, pendek aja gitu. Itu kan cuma pengantar untuk masuk ke inti dari pembicaraan kita pada waktu pidato. Kenapa itu terjadi? Jangan salah, itu terjadi gara-gara budaya orang Indonesia. Bertele-tele. Budaya Indonesia itu bertele-tele. Nah ini makanya masalah sosial akan berakibat pada pembelajaran bahasa. Apa bertele-telenya? Contohnya kalau ketemu orang gitu gini ya kan, tapi kita nggak kenal orang itu, gini-gini, nggak kenal orangnya, ngapain nyapa. Lagi kalau saya di rumah gitu, kalau saya mau berangkat ke kuliah lah gitu lah, mau kuliah katanya, loh udah tahu saya pakai tas, masa mau kemana lagi? Karena bertele-tele. Nah itu masuk literasi itu, kayak gitu itu masuk literasi. Makanya kebawa sampai sekarang, sampai kita ini kalau mendeliver, kalau menyampaikan pidato itu bertele-tele, kebanyakan background, gak masuk ke inti. Jadi juri itu posang, posang kan, awaleng jurinya. Loh ini mana inti dari pidatonya mana? Itu bertele-tele. Kita itu tidak straightforward, udah langsungan aja gitu loh. Apa, mau bicara apa, maunya apa gitu. Yang pertama ya. Yang kedua, authenticity. Autentik. Kita itu harus ketika kita itu ikut lomba speech, kita itu harus menjadi autentik. Autentik itu artinya yang kamu pidatokan itu, isi dalam pidatomu itu yang kamu alami gitu. Paham nggak? Itu yang kamu alami sendiri gitu. Autentik itu namanya. Jadi jangan pernah berpidato tapi isinya yang tidak pernah kamu alami. Bukan alami secara langsung ya. Itu mungkin iya. Tapi juga kamu membacanya. Kalau kamu tidak membaca, tidak punya referensi, kenapa kamu harus membicarakan tentang itu gitu? Kalau kamu nggak paham. Makanya autentik. Harus yang kamu alami dan harus yang kamu ketahui. Yang ketiga, apa yang ketiga kok saya lupa ya? Authenticity, integritas. Artinya kalau kalian sudah mengetahui apa yang kalian yang sudah kalian sampaikan, kamu bakal melakukan itu gitu loh. Itu integrity namanya. Integritas. Kalau kamu sudah tahu poinnya ini, ya udah lakukan itu. Banyak kan sebagai penutupan pidatonya kan biasanya gitu, sebagai generasi muda gitu gini-gini. Ya itu yang kamu lakukan harus. Nah, itu integritas namanya. Kalau kamu kalau kamu bilang kita itu harus gini-gini tapi kamu nggak melakukan gini-gini, itu bukan integritas namanya. You're talking shit. Kalian membual.
Membual namanya. Yang keempat, cinta, love. Cinta. Jangan pernah ngejudge ya. Jangan pernah, apa bahasa Indonesianya ngejudge itu apa? Menghakimi. Jangan pernah menghakimi. Government should bla bla bla. Pemerintah harus melakukan, jangan, nggak ada kayak gitu. Kadang argumen itu yang tidak dibeli oleh adjudicator, yang tidak dibeli oleh juri. Argumen-argumen seperti itu. Pemerintah harus melakukan ini, loh. Anda siapa? Saya bukan siapa-siapa gitu. And then why do you have to talk about government policy? Kenapa Anda harus membicarakan tentang kebijakan pemerintah? Kenapa? Nggak perlu. Problem solving itu di diri kita sendiri. Contohnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Bukan untuk menyelesaikan ya, untuk meminimalisir permasalahan yang sudah terjadi. Kayak gitu-gitu loh. Paham ya? Itu tentang speech ya. Ada pertanyaan mungkin? Masih lama. Selanjutnya, di lips itu yang penting juga kita tuh punya apa ya? Pemikiran gitu, pemikiran sendiri. Karena yang membedakan kita dengan hewan ya pikiran kita, iya kan? Kalau kita tidak punya pemikiran sendiri, tidak punya idealisme, tidak punya prinsip, kita tidak ada bedanya dengan hewan. Makanya untuk tidak disamakan dengan hewan, kita tuh harus punya pikiran. Nah, di LIPS, di LIPS, itu kita sudah dilatih untuk berpikir secara rasional, ya nggak sih? Ya nggak? Atau enggak? Kalau dulu ya, kita itu dilatih untuk mempunyai pikiran rasional. Ini yang penting. Maka dari itu, LIPS itu menurut saya ya, perspektif saya ya. Oleh karena itu, lembaga bahasa seperti LIPS untuk meningkatkan kualitas berpikir kritis kita itu harus mentitikkan kepada 2 kegiatan. Ini mana pengurus ini? Pengurus ya? 2 kegiatan. Yang pertama menulis, yang kedua berbicara. Speak and write. Karena komplement, mereka itu sama-sama melengkapi. Kamu tidak bisa berbicara tanpa bisa menulis, kamu tidak bisa menulis tanpa bisa berbicara. Nah, itu sudah terbagi itu. Ada anak yang tidak bisa bicara tapi bagusnya menulis gitu. Ada yang sebaliknya, ada yang tidak bisa menulis tapi public speakingnya bagus. Jadi sama-sama ngena. Itu sekarang yang harus ditekankan. Kenapa saya menekankan ini? Karena sekarang kita sudah masuk pada masa tahun berapa sih sekarang? 2022 ya. Skill yang paling penting di 2022 dan sampai 2045 nanti itu bukan skill membual ya, bukan. Skill yang paling penting sekarang 2022 sampai 2045 ntar itu adalah skill berkomunikasi dengan baik dan skill berpikir secara analogi. Bagaimana cara apa maksudnya berkomunikasi dengan baik? Kita itu bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kalau kita sudah bisa mengekspresikannya dengan baik, you are a good communicator. Kalian itu komunikator yang bagus. Kenapa harus menjadi komunikator yang bagus? Karena kita kan punya keinginan, kita punya pikiran, kita punya perasaan. Bagaimana kita mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan, mengekspresikan pikiran tanpa menjadi komunikator yang bagus. Nah, di LIPS, di LIPS kita sudah di training, ya kan? Kita itu sudah diajarkan untuk menjadi komunikator yang bagus. Nah, itu yang harus ditekankan.
Itu yang harus ditekankan lembaga-lembaga seperti LIPS. Udahlah, untung kalian masuk di sini karena karena kalian itu sudah dibekali dengan skill yang sekiranya penting di masa depan, bukan cuma di masa sekarang. Begitu. Yang selanjutnya adalah, ini yang terakhir ya, Yang terakhir. Tidak ada yang lebih seksi dari manusia daripada kepercayaan diri. Tidak ada yang paling seksi dari manusia daripada kepercayaan diri. Di lembaga seperti LIPS, kepercayaan diri itu sudah diasah dari sekarang. Kita itu tidak akan bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan kalau tidak percaya diri. Minder, insecure, tidak pede terhadap dirinya masing-masing. Saya beruntung sekali masuk di LIPS, masuk di lembaga seperti LPBA, karena di sana saya belajar untuk menjadi bangga terhadap diri saya sendiri dan menjadi percaya diri. Confidence is the sexiest part of human in history. Kepercayaan diri, iya memang betul. Karena kalau kita tidak pede, aduh minder terus ntar, nggak bakal selesai acara kita ini kalau nggak pede. Kenapa saya sangat pede sekali? Saya selalu merasa bahwa I am the coolest man in the room. I don't know why. Kenapa? Saya nggak tahu saya. I'm always feeling I'm the coolest man in the room. Saya nggak tahu. Karena mungkin hal-hal yang sudah dipupuk oleh LIPS terbawa sampai sekarang. Saya menjadi bangga terhadap diri saya sendiri. Saya menjadi bangga terhadap saya sekarang dan pada masa mendatang. Saya bangga saya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sense itu? Ingat kata-kata saya ya. Kata-kata saya ingat ya. We should not ignore the lesson of the past and the promise of the future. Kita itu jangan sampai ignore bahasa Indonesianya apa ya? Satu orang aja. Oke. Jangan pernah mengabaikan pelajaran dari sejarah dan jangan juga pernah mengabaikan janji dari masa depan. Itu nggak boleh. Maka dari itu konklusinya adalah jangan pernah masalah-masalah sosial itu bisa mempengaruhi pembelajaran di LIPS, di lembaga. Terus jadikanlah atau wujudkanlah LIPS ini sebagai tempat yang paling aman, yang paling nyaman untuk mengekspresikan diri. Yang selanjutnya, kalau ikut lomba jangan cuman bawa properti kalian tapi bawa quality kalian. Dan yang selanjutnya confident, pupukkan rasa percaya diri kepada anak didik kita itu. Itu yang paling penting. Sudah selesai ya? Itu aja ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya beliau ya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh beliau dari proses pembelajaran ya, bahkan sampai beliau menyampaikan tentang beberapa sistem ya, sistem pembelajaran kebahasaan. Nah, jadi sedikit saya simpulkan ya, untuk yang proses kita belajar di LIPS itu beliau membagi beberapa petakan ya. Jadi untuk yang kelas 1 sendiri yang awal yang merupakan proses awal ya untuk menentukan masa depan kalian ya ke depannya begitu. Jadi yang ditekankan oleh beliau itu
Jadi apa ya? Kalian di LPS ini sudah proses satu langkah lebih maju ya daripada yang lain ya. Gitu. Jadi karena pada masa kalian masih kelas 1 dengan umur yang masih muda ya, itu sudah mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Yang itu merupakan ya bahasa yang cukup rumit ya, Sir. Jadi enggak ya sangat rumit ya. Bahkan tergolong sangat rumit ya. Nah, jadi untuk yang kedua itu untuk kelas 1 tersendiri itu akan berproses di LIP, itu akan berhadapan dengan beberapa masalah-masalah yang ada karena masih awal kalian dimondokkan ya. Ya bisa nggak kerasan ya di pondok, atau baru lulus SD di rumahnya dimanja, masuk ke LIP langsung langsung dibenturkan dengan beberapa kegiatan ya, begitu ya. Jadi untuk selanjutnya itu setelah kalian menghadapi beberapa masalah, jadi kayak berhadapan dengan konflik ya, konflik sosial ya, yang sifatnya itu kelompok dari kamar-kamar yang saling bermusuhan ya kalau dulu kayak dalam lomba ya, atau yang sifatnya nanti individual ya, kayak ada urusan dendam pribadi ya, ceweknya direbut atau apa gitu ya. Ya begitu ya. Jadi itu pesan beliau tadi yang dapat saya tangkap ya. Jadi untuk urusan konflik sosial yang bersifatnya itu kelompok maupun individual, itu jangan sampai dibawa ke proses pembelajaran kita ya. Jadi harus profesional ya. Dendam pribadi cinta nggak boleh dibawa ke pembelajaran ya. Ya begitu ya. Jadi untuk yang kelas 2 dan kelas 3 tersendiri, itu nanti fokusnya untuk mengayomi adik kelasnya ya. Ya jangan ditinggal adik kelasnya, kasihan ya. Jadi untuk proses tersendiri itu harus berdarah-darah ya, karena manusia yang hebat itu tidak terlahir dari proses yang mudah ya. Harus berdarah-darah ya, harus berjuang ya. Ya tepuk tangan untuk kita sendiri ya. Oke. Jadi untuk talkshow kali ini ya, kami buka beberapa pertanyaan ya, bebas, bisa dari pengurus tersendiri, bisa menanyakan tentang sistem pembelajaran kebahasaan ya. Karena kata beliau tadi kita sudah kalah telak dari luarannya, begitu. Atau dari alumni, atau dari siswa tersendiri ya. Monggo, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Ada dari kelas 1, dari proses pembelajaran, barangkali ada yang ditanyakan ke beliau. Mumpung masih ada di sini ya. Ya, kalau gak ada di sini beliau diundang mahal, gak bisa kalian undang. Mumpung masih ada di sini ya. Kalau dari alumni, oh kelas 3 ya. Iya monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama saya Fadil Dwi Prasetyo, biasa dipanggil Fadil. Saya kelas 3 LIP Bahasa Inggris. Jadi dari pengalaman saya, belajar bahasa asing merupakan hal yang tidak mudah menurut saya. Jika kita maksud saya ingin mengembangkan bagaimana cara mengembangkan bahasa itu dengan benar. Jika kita memiliki dua pokok, yaitu membaca dan juga writing, itu mungkin lingkungan sangat berperan penting bagi perkembangan bahasa kita. Jika kita menggunakan berbicara ataupun menulis, jika kita berdiam di lingkungan yang gitu-gitu saja, maka hasilnya pun akan gitu-gitu saja. Jadi kita membutuhkan role model, dan salah satu cara yang pernah saya dapat itu menggunakan teknologi untuk meningkatkan pronunciasi kita, seperti listening, reading, maybe. Jadi kalau kita
backgroundnya kita kan ada di pesantren, jadi kan kita kurangan teknologi, jadi kan cara itu kurang efektif bagi kita. Adakah cara sederhana untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan seperti writing dan speaking itu? Karena kalau kita tidak tidak mendapat role model, kita tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Oke, jadi untuk pertanyaan dijawab. Jadi yang ditanyakan, ya, jadi untuk yang ditanyakan tadi siapa namanya? Adil ya. Ya, jadi nanyain model pembelajaran, Mas. Model pembelajaran writing ya. Apa namanya? Ya, membaca ya, menulis atau berbicara ya. Sedangkan dibenturkan tadi dengan kegiatan, dengan keberadaan kita di pesantren yang serba keterbatasan. Writing ya. Writing sama speaking. Bagaimana cara belajar kita, cara belajar writing sama speaking, sedangkan kita mempunyai keterbatasan media, gitu ya. Saya mau jawab dari pengalaman saya saja ya. Dulu ada koran nggak sih di sini? Ada ya? Hah? Nggak ada. Jarang koran. Wow. Oke. Dulu saya itu selalu baca koran. Karena koran itu satu-satunya media untuk kita mengetahui dunia luar pesantren dulu. Nah kalau sekarang, karena konteksnya kalau sekarang kan tidak ada koran, tidak ada media sama sekali kan. Biasanya saya itu akan menulis apa yang saya pikirkan. Paham nggak? Menulis apa yang saya pikirkan. Kalau saya memikirkan moderator, saya mau nulis tentang moderator. Kalau saya memikirkan kalian, saya mau nulis tentang kalian gitu. Think what you see, write what you see, speak what you see. Paham nggak? Jadi secara sistem itu memang tidak ada di sistem pembelajaran, tapi sistem individu itu ada. Think what you see, speak what you see, and write what you see. Jadi itu penting untuk menumbuhkan rasa kuriositas kita terhadap sesuatu. Nah, secara sistem kesemuanya, keseluruhan, writing and speaking itu sama-sama komplement, sama-sama berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau kalian mempunyai kegiatan tentang contohnya pidato, temanya tentang pendidikan contohnya. Nah, tema tentang pendidikan itu kalian juga membuat kegiatan writing tentang tema pendidikan, biar yang diomongkan sama dan yang ditulis sama. It's pretty simple. Karena yang paling penting dalam sistem itu adalah sinkronitas. Satu penyatuan, hand in hand. Sinkronitas. Jadi kalau sekarang pidatonya tentang pendidikan, ya kegiatan writingnya, kegiatan terjemahannya tentang pendidikan. Jadi biar sama, biar apa yang dibicarakan di depan itu sama yang ditulis dengan anak-anak kita, ya anak-anak kalian gitu, biar sinkron, biar sama gitu. Nah dengan itu karena sudah ada kesinkronan sistem, hal yang kita tulis akan diingat ketika kita bicara, hal yang kita bicarakan akan diingat ketika kita menulis. Itu complement each other, sambung menyambung gitu. Nah kalau sekarang kan kita enggak. Kalau dulu saya di LBI gitu, speech tiap minggu tuh berapa kali tuh, 5 kali lah contohnya, atau tiap hari.
Pidatonya tentang politik, tentang ekonomi, tentang education, pendidikan, bla bla bla, tapi terjemahnya tentang demokrasi, nggak nyambung sama sekali. Jadi apa yang kita baca itu bukan apa yang kita bicarakan atau yang kita tulis, bukan. Nah sekarang I want the system yang menggambarkan yang ada sinkronitasnya dengan kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Contohnya seperti tadi, kalau udah tema pidatonya tentang pendidikan, kegiatan writing atau tulisannya itu tentang pendidikan juga. Biar yang kita bicarakan itu sama dengan yang kita tulis sama dengan apa yang kita bicarakan. Jadi di otak itu bakal mesti ada referensi itu. Nah, tentang referensi, tentang media-media, jangan takut untuk meminta informasi kepada officer kalian. I'm sorry officer, mohon maaf ya officer ya. Jangan pernah takut untuk meminta informasi, dan officer jangan pernah jangan pernah nggak ngasih gitu loh tentang informasi hari ini gitu, karena itu penting itu. Should I stop? Harus berhenti? Adzan? Lanjut saja ya. Lanjut. Nah, kalau saya jadi officer ya, it's so easy to talk ya, sangat mudah untuk berbicara. Tapi as simple as kamu itu ngeprint satu berita aja, nasional ataupun internasional, untuk mereka baca gitu, atau download e-newspaper gitu-gitu kan banyak itu. Tiap itu it's a level of commitment ya, komitmen kepengurusan terhadap anak didik ya. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Sampai dulu Bayhaki ya. Dulu di LPBA itu kalau koran kan emang banyak kan. Ada Kompas, ada Jawa Pos, ada Jakarta Pos gitu. Sampai dulu sama Ki Najib itu pernah dicanangkan ada layar lebar gitu loh, buat anak-anak akses informasi gitu. Kenapa sampai segitunya Ki Najib? Karena beliau itu paham betapa pentingnya untuk kita mengetahui informasi dunia. Dunia berubah, tapi kita tetap gitu. Itu nggak bagus. We need to keep changing. Kita itu harus berubah juga. Kalau dunia berubah, otomatis kita harus ikut berubah gitu. Nah, untuk officer jangan segan-segan untuk memberikan informasi kepada anak didiknya untuk dijadikan sebagai bahan kegiatan. Itu yang paling penting. Itu fungsi dari garis-garis koordinasi organisasi gitu loh, ya kan? Ada mutual relationship. Officer menginginkan kegiatannya untuk berjalan lancar dan efektif, sementara anak didik menginginkan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Am I satisfying you? Huh? Am I satisfying you? Thank you. Iya itu ya. Jadi untuk model pembelajaran tersendiri atau sistem yang ditanyakan ya. Jadi ya jawabannya beliau sih jawab dari pengalamannya. Jadi yang pertama sinkronisasi kegiatannya. Jadi kalau kata beliau tadi kan ya membaca apa yang kamu pikirkan ya, dan menulis apa yang kita pikirkan, dan berbicaralah apa yang kita pikirkan ya. Jadi itu dalam model ya. Kalau dalam kegiatan itu harus sinkron ya, harus sinkron ya. Kalau kegiatan pidatonya itu bicara tentang pendidikan, jadi yang lain harus membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang lain, topiknya harus tentang pendidikan ya gitu ya. Terus kalau masalah informasi yang kita kekurangan keterbatasan di pesantren, jadi untuk peserta didik ya jangan canggung ya, jangan malu minta ke pengurusnya ya. Jadi informasi-informasi untuk membaca realita dunia saat ini ya. Jangan dianggap baik-baik saja ya. Dunia ya gitu ya. Barangkali dari alumni ya silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iif dari angkatan 18. Pertanyaan saya langsung saja. Dengan kenyataannya banyak siswa yang berada di program kebahasaan, minat dalam segi kebahasaannya dan dalam segi tulisannya itu menurun sekarang. Terus pertanyaannya, segi pembelajaran seperti apakah, sistem pembelajaran seperti apakah yang cocok untuk meningkatkan keadaan tersebut? Terima kasih. Ya, ya bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya itu hampir ya sama kayak tadi ya. Jadi model pembelajarannya. Adanya kan di sini kan di peserta didik maupun dari kita tersendiri kan untuk realita yang ada sekarang kan semuanya menurun gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu perihal sistem ya. Sistem pembelajaran yang baik ya gitu. Terima kasih pertanyaannya. Hampir sama ya, mirip apa ya? Pola pertanyaannya hampir sama ya. Oke, saya mau nanya deh. 3:30 ya, sampai 3:30. Seminggu itu kegiatan kalian apa? Arab Inggris sama atau beda? Oh beda ya? Oke, ada pidato ya, ada pidato. Ada storytelling. Ada apa lagi? Showing opinion. Oke. Kompos. Explain. Translate. Oke. Thank you. Oke. Ada pidato. Ada kompos itu mengarang ya. Ada mengarang. Terus ada juga terjemah ya. Nah, dari ketiga ini kegiatannya harus sinkron. Sinkron dalam arti tema atau judul. Kalau kegiatan speech itu tentang pendidikan, kegiatan kompos atau mengarang ya tentang pendidikan. Terjemahan juga harus tentang pendidikan. Biar sama-sama dapat gitu. Jadi itu ngedayung satu kali gitu, dapatnya 2 pulau gitu. Jadi harus sinkron. Nah, bagaimana cara menumbuhkan minat? Ya kan pertanyaan tadi gitu kan. Bagaimana cara menumbuhkan minat? Gampang aja. Buatlah kompetisi yang berbasis setiap minggu tentang nulis. Itu aja. It's pretty simple actually. Kayak dulu waktu saya gubernur, saya itu di LBI memberikan piala kepada orang-orang yang pinter dalam menerjemahkan sesuatu dan menulis. Karena kenapa? Pinter writing, pinter menulis, sama pinter menerjemahkan itu menjadi skill yang sangat tidak diapresiasi. Padahal itu yang paling penting. Skill yang paling penting ya writing sama terjemahan itu. Nah, maka dari itu kita harus mengapresiasi lagi kegiatan menulis. Kita harus mengapresiasi lagi kegiatan terjemah. Karena pinter menulis akan mendefinisikan Anda sebagai orang yang berpikir, dan pinter menerjemah akan mendefinisikan Anda sebagai orang yang belajar bahasa. Paham nggak? Menulis akan mendefinisikan Anda sebagai manusia yang berpikir, menerjemah akan mendefinisikan Anda sebagai manusia yang belajar bahasa asing. Maka penting, jangan pernah meremehkan level kapasitas tulisan kita. Jangan pernah. Puas? Thank you. Ya, begitu ya. Jadi karena hampir sama ya pertanyaannya ya.
Ya tentang sistem jadi sinkronisasi ya harus yang ada antar satu kegiatan dengan kegiatan yang lain ya. Kalau untuk menumbuhkan minat ya terhadap kebahasaan sendiri, itu saran beliau ya diadakanlah apresiasi ya bagi peserta didik yang mampu ya, yang mampu dalam itu belajar menulis dan membaca ya, serta dan lain-lainnya itu. Oke. Jadi kami rasa cukup ya untuk talkshow pada sore hari ini ya. Kalau masih ada peserta didik ya, atau alumni, pengurus yang masih belum puas bincang-bincang sama beliau ya, bisa di luar forum ya. Mumpung beliau masih belum pulang ya sebenarnya. Ya, bisa ditemui nanti, dicuri ilmunya beliau ya, eman ya, itu. Ya, dibegal ya, jangan dibegal orangnya tapi ilmunya ya diambil. Mumpung masih ada ya di sini. Ya sudah, kami tutup ya talkshow pada sore hari ini ya dengan pembacaan Al-Fatihah bersama. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat dan kelak dapat dipakai ya oleh kita ya. Ala hadiniyah wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.